Istri saya setiap kali selepas berhubungan kelamin, semasa di suami di kemuncak dia akan mohon masukkan zakar ke dalam mulutnya. Karena dia mau semua air nutfah suami itu dilepaskan di dalam mulutnya. Dan dia seolah-olah ketagihan nih gaya ini. Anda menonton Solusi Intim bersama saya, Ustazah Hanifah Altaf, pakar kajian seksologi dalam Islam. Sebelum membahas episode kita kali ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Di dalam hukum ini sebetulnya itu adalah ikhtilafiyah ya. Artinya ikhtilafiyah itu adalah perbedaan pendapat ulama. Dan sengaja sekarang saya akan membawa 4 referensi kitab, yang mana 4 referensi kitab ini yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i, ya, tentunya bermadhab Imam Asy-Syafi'i yang saya terangkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu saya akan membawakan referensi dari kitab Fatawi Ma'asyirah karangan Syekh Wahdatuz Zuhaili. Bagi yang punya kitabnya bisa dilihat pada Syahifah 191 sampai selanjutnya, karena ini sebetulnya pembahasannya agak panjang juga. Tetapi saya akan bacakan sedikit langsung ke bab intinya. Di sini dikatakan yahrumu, diharamkan. Masul qadibi. Ini dari awalnya kita udah langsung tahu nih hukumnya. Kalau menurut Syekh Wahdatuz Zuhaili, haram. Masul qadibi, menghisap batang. Berarti ini istrinya menghisap milik sang suaminya. Li'anna kulla mustakbarin. Alasannya apa? Alasannya, kata ini Syekh Wahdatuz Zuhaili, karena alasannya itu adalah hal yang menjijikkan. Aw najasin, sesuatu yang najis. Yahrumu, diharamkan alal insani, bagi manusia, al-qurbu minhu li dararihi, mendekati hal itu karena itu termasuk hal yang agak cukup memadaratkan, kata Syekh Wahdatuz Zuhaili. Wali annahu, karena jika kita melakukan hal ini, munafiyan lil adabi wal karomah, akan menafikan dari adab tata krama dan juga kemuliaan. Wa yukhillu bil muru'ati, dan juga dicela di dalam muru'ah. Fadlan, keutamaan an kaunihi taqlidan lil kuffari wal fusaqi. Dan kalau kita melakukan hal seperti ini, itu tuh biasanya yang dilakukan oleh gaya-gaya selain dari orang Islam, dari non-muslim, dan juga orang-orang fasik. Jadi kalau misalkan seorang istri yang maaf menghisap milik sang suaminya, begitu juga sebaliknya sang suami menghisap milik sang istrinya. Kalau menurut Syekh Wahdatuz Zuhaili itu hukumnya diharamkan, alasannya menjijikkan. Tetapi ini belum selesai ini pembahasannya, ini baru dari referensi satu kitab. Sekarang saya akan lanjut ke pembahasan kitab yang kedua. Sengaja ini saya tulis satukan ya. Yang kedua itu adalah di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi pada juz ketiga pada Syahifah 546. Wa rubbama kana aswa'a minad duburi, terkadang ada yang lebih buruk dari menghisap batang, yaitu dubur. Terkadang ada nih kelakuan yang sudah berumah tangga kok senang ke bagian belakang. Wad'u dzakari fi famil mar'ati wa nahwuhu, yaitu memasukkan milik sang suami ke mulut sang istrinya, dan juga begitu sebaliknya, sang istri ke suami ke istri, istri ke suami. Lima ja'ana min syudhunil gharabiyina, dari yang sudah datang itu termasuk perkara yang agak cukup aib, kata ini ulama. Fayakunu dzalika haraman li thubuti dararihi. Nah, di dalam penjelasan kitab yang kedua juga ini hukumnya diharamkan. Alasannya itu dikarenakan wa qubhihi syar'an wa dzauqan. Jadi alasannya apa ya? Alasannya itu agak kurang adab tata krama seperti itu. Nah, itu adalah alasan yang kedua, alasannya karena agak hilang muru'ah, agak kurang adab tata krama kalau melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, sekarang ada referensi yang ketiga, itu beda lagi. Itu hukum yang ditentukan oleh ulama tersebut. Menurut pendapat ulama yang ketiga, ini ada di dalam kitab Fathul Mu'in, yang mana kitab Fathul Mu'in ini kitab yang begitu sangat populer sekali. Jika di Indonesia itu hampir kebanyakan tiap pesantren itu mengaji kitab Fathul Mu'in, bahkan di dalam permasalahan fikih banyak sekali rujukan yang dipakai di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Bisa kita ketemui pada juz ketiga pada Syahifah 387, yang mana Fathul Mu'in ini dikarangi oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya. Ini kitab yang udah cukup lama umurnya. Nah, berbeda dengan pendapat yang pertama, dengan pendapat yang kedua, justru pendapat yang ketiga menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari melakukan hal itu hukumnya
ya juzu, diperbolehkan. Jadi pendapat yang ketiga itu beda banget, boleh katanya lizauji kullu tamatu'in minha, bagi sang suami mengalap kesenangan kepada sang istrinya. Begitu juga sebaliknya, sang istri kepada suaminya, jika hal itu disukai boleh dilakukan, ya. Siwa halqati duburiha, kecuali kalau misalkan mencium lubang belakang milik istri ataupun lubang belakang milik sang suami, meskipun hanya mencium itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan itu hanya bagian depan, tidak boleh ke bagian belakangnya. Seperti itu ya. Bahkan di sini diperjelas walau bimasyi bidriha, meskipun seorang suami mencium bidrun milik sang istrinya. Apa bidrun ya? Bidrun itu bahasa fikihnya. kalau kalau bahasa Indonesianya apa ya? Aduh, kalau bahasa Indonesia itu. Ini sebetulnya kalau bagi pasangan suami istri kayaknya udah paham ya apa yang dimaksudkan bidrun. Jadi bidrun itu adalah yang dimiliki oleh seorang istri, bentuknya sangat kecil sekali, dan ini adalah tempat yang sangat nikmat sekali bagi seorang istri jika dirangsang di bagian itu, gitu ya. Mungkin udah paham di sini ya. Itu bahasa fikihnya adalah bidrun, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu hukumnya adalah ikhtilafiyah. Kalau menurut Syekh Wahbat Az-Zuhaili, hukumnya diharamkan karena hal itu menjijikan. Jika para pendengar, para jamaah fikih nikah yang merasa jijik melakukan hal ini kepada suami Anda ataupun merasa jijik melakukan hal ini kepada istri Anda, maka Anda ikuti saja pendapatnya Syekh Wahbat Az-Zuhaili. Tetapi bagi sebagian orang itu berkata lain. Misalkan bagi yang rumah tangga yang lain, oh, aku mah gak merasa jijik teh melakukan hal itu kepada istri saya. Justru saya melakukan hal itu adalah sebagai tingkat rasa cinta saya yang lebih dalam kepada istri saya, karena saya ingin memberikan kesenangan kepada istri saya. Saya ingin memberikan kebahagiaan kepada istri saya. Kenapa? Karena ketika istri saya dilakukan hal itu, kok istri saya terlihat sangat bahagia sekali, terlihat sangat menikmati sekali melakukan ataupun dilakukan hal itu oleh sang suaminya. Jika Anda merasa hal itu tidak merasa jijik, maka Anda bisa mengikuti pendapat yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, ya juzu, hukumnya diperbolehkan. Jadi jawabannya itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau suka, ada pendapat yang membolehkan. Kalau tidak suka, ada pendapat yang tidak membolehkan. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah kita jangan merasa benar dengan satu pendapat saja. Misalkan bagi orang yang tidak suka, itu jijik, itu haram, gak boleh itu. Tidak begitu juga. Ada loh pendapat juga yang membolehkan. Kita harus menghargai akan pendapat yang membolehkan. Seperti itu. Jadi bisa difahami di sini ya. Jadi tidak perlu berdebat antara orang yang suka dan juga yang tidak suka. Seperti itu. Nah, sekarang untuk pembahasan yang terakhir, bagaimana kalau misalkan bukan hanya sekedar dicium, tapi ini mah bahkan aduh, ya, ada gitu ya. Barusan yang bertanya berarti ada kan, kenyataannya ada. Ini kok sampai ditelan gitu air nutfahnya, Masya Allah. Nah, maka saya ketemukan ini penjelasannya di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab pada juz ketiga pada Sahifah 586. Referensinya adalah seperti ini. Hal yahillu aklul mani tahir? Apakah kita boleh meminum ataupun memakan air mani yang suci? Fihi wajhani. Maka jawabannya sama, itu ada dua wajah. Artinya ada ikhtilafiyah lagi, perbedaan pendapat ulama. As-sahihul masyhur, kalau pendapat sahih yang masyhur, annahu la yahillu. Pendapat yang pertama, la yahillu, hukumnya tidak halal, tidak boleh sampai ditelan. Ya, tidak boleh sampai ditelan. Kenapa tidak boleh sampai ditelan? Li'annahu mustakhbathun. Alasannya karena hal ini menjijikkan sekali. Itu adalah alasan ulama pendapat yang pertama, gak boleh sampai dimakan. Kenapa? Jijik gitu. Sini ada qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan sesuatu hal yang dianggap menjijikkan. Lihat kalau kata santri wa yuharrimu ini sebetulnya adalah kalimat mubalaghah. Mubalaghah itu yang dibangetkan gitu. Dan alaihimul khaba'ith di sini ini termasuk multi tafsir. Artinya multi tafsir ya. Artinya multi tafsir di sini adalah ayat ini bukan dimaksudkan hanya mengenai air mani ini saja. Pokoknya setiap sesuatu hal yang menjijikkan, apapun itu yang menjijikkan, maka itu haram kita makan, kita minum seperti itu, ya. Jadi multi tafsir kalimatnya itu adalah umum, tidak khusus. Nah, kalau untuk pendapat yang kedua itu beda lagi. Wasani, pendapat ulama yang kedua, ya justru boleh. Jadi tadi yang bertanya, kalau istri Anda merasa senang, ada ulama yang menghukumi boleh. Siapa yang diterangkan? Yaitu qaul Syekh Abi Zaid Al-Marwazi yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Marwazi. Alasannya kenapa diperbolehkan, dihalalkan? Li'annahu tahirun, karena yang diminumnya ataupun yang dimakannya air mani menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i tahirun,
hukumnya adalah suci. Dikarenakan suci sehingga boleh termakan ataupun terminum. La darara fihi, dan tidak ada kemadaratan kalau misalkan seseorang sampai termakan air nutfahnya. Karena kalau menurut secara penelitian juga, menurut dokter, air mani itu banyak sekali mengandung protein. Tapi itu bagi yang suka. Kalau bagi yang nggak suka, udah kebayang ya giginya. Tetapi bagi yang suka, tadi ada ulama yang mengatakan mereka. Akhirnya, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kita kali ini. Silakan Anda jelajahi konten-konten kami yang lain agar wawasan Anda tentang gaya, posisi, komunikasi dengan pasangan semakin bertambah, dan hubungan Anda di kala malam tetap romantis dan bahagia. Jika Anda merasa materi kesehatan seksologi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang juga memiliki keingintahuan yang besar seperti Anda, silahkan bagikan. Anda akan menanam satu kebaikan yang akan berdampak pada kebahagiaan pasangan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Solusi Intim, agar Anda lekas mengetahui tips-tips terbaru seputar seksologi dan kesehatan intim.